sehingga cara dalam istilah dalang itu nyuwun amit kalimah pasang tabit tebih nong ilo-ilo dino sapu dendaning Bathara ingkang dumawahing tawang-tawang. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Kali ini saya akan mbabarke ancer-ancere prediksi menurut leluhur calon pemimpin bangsa dalam pupuk yang ketiga. Artinya kembalinya tatanan Nusantara yang sungguhnya atau tatanan zaman adil kelak pada pupuk yang ketiga. Sekali lagi saya mohon pamit kepada sukmanya yang Warsontani ya, yang telah meripta ini dan lalu bisa terwariskan sampai dengan saya ini, sehingga cara dalam istilah dalang itu nyuwun amit kalimah pasang tabit tebih nong ilo-ilo dino sapu dendaning Bathara ingkang dumawahing tawang-tawang. Jadi pada prinsipnya kita memang harus menghormati, menjunjung tinggi leluhur kita yang sejauh ini dalam memikirkan bangsa dan negaranya hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan itu telah terpikirkan oleh leluhur kita. Lalu kita menindaki, meniteni itu ya mengamati ya, dalam teliti di dalam hati ini, tidak sesongaran tapi kita cukup titen dan melakoni saran-saran leluhur. Saya akan membabarkan pupuh yang ketiga. Sekali lagi, manakala saya ada kekeliruan karena saya bukan seniman murni, namun saya sedikit bisa seni, mohon maaf kepada para ahli seni. Di sini bukan tempatnya, bukan saatnya kita itu untuk berlomba pinter, berlomba pandai, namun mencari pencerahan untuk seksama kita melaksanakan hidup dalam tujuan yang mulia dan memuliakan sesama. Sekali lagi, dalam tujuan yang mulia agar kita bisa memuliakan sesamanya. Artinya ora kepenak gua awake dewek kalau sila Banyumas, tapi aku kepenak sing liyane juga kepenak. Lah, pupuh yang ketiga akan saya lantunkan ya. Dalam pupuh yang ketiga ini juga masih dandang gula, semuanya dandang gula. Akan saya tembangkan sebisa-bisa saya. Wus pinesti karsane yang widi sang tunjung seto kinarya duta jumeneng paran-parane ngadili nusanipun ngasta darmane Ratu Adil langkung popo sang nata ing madyaning umum kalis ing gebyaring dunya wis wineling mukti wibawane diri ing ketangga luman. Nah, dalam tafsir saya akan meniati menafsirkan pupuh yang ketiga mengenai munculnya kembali sang penata bangsa mercusuar dunia, kalau boleh kita ngomong lebihnya Lemuria baru atau munculnya kembali Atlantis yang hilang di bumi Nusantara ini. Wis pinesti kersane yang widi, artinya memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Esa, Sang Tunjung Seto Kinarya Duta. Lah, Sang Tunjung Seto ini adalah orang yang menjunjung keikhlasan, ketulusan
sebagai duta atau sebagai utusan Tuhan yang Maha Esa. Lah jumeneng paran-parane. Jumeneng paran-parane ya, kalau jumeneng kan istilah dalam keraton itu ada istilah jumenengan ya. Jumenengan itu ya ngasto atau jumeneng atau winisuda. Lah jumeneng paran-parane diwisuda, paran-parane itu ya di mana-mana gitu. Artinya mungkin tafsir saya nanti andai kata secara formal, secara konstitusional, secara undang-undang itu tidak diakui atau belum diakui, namun rakyat bisa mengakui. Contoh, Hos Cokro Aminoto kalau nggak keliru dulu pernah mendapat julukan Raja Tidak Bermahkota. Lah kemungkinan nanti akan terjadi yang demikian lah. Namun ini pun bukan sebuah kepastian. Sekali lagi, ini bukan sebuah kepastian, namun ini adalah sebagai ancer-ancer atau rambu-rambu arah tujuan kita dalam menggapai. Secara batin kita mesti punya kekuatan atau arahan dari leluhur yang telah tercipta oleh para pendahulu kita, bahwasanya memang ada harapan kita menjadi negara yang duweni ratu adil lah, cara kasarnya seperti itu. Memiliki ratu adil kondang kaloko kajono priyo gitu. Artinya membawa negara ini ternama kembali, tidak cuma di dalam negeri, dalam rakyatnya, namun terkenal di mancanegara dan bahkan dunia. Jumeneng paran-parane ngadili nusanipun. Untuk mengadili atau ya menseimbangkan, menata, mengadili dalam arti lebih jauh itu adalah menata. Mengadili nusanipun berarti menata bangsanya. Lah ini pokok, menata bangsanya. Mengadili di sini adalah menata bangsa. Ngasto darmaning ratu adil, memegang kewajiban sebagai ratu adil. Dharma ini bisa diartikan kewajiban, atau dharma ini bisa diartikan kebaktian. Ngasto darmaning ratu adil, langkung popo sang noto. Lah ini walaupun raja tapi dia sangat sederhana. Ing madyaning umum, langkung popo sang noto ing madyaning umum. Kalau sekarang ya istilahnya, kalau kita melihat pemimpin kita sekarang, Pak Jokowi itu kan bajunya biasa-biasa saja gitulah. Mungkin bahkan melebihi dari itu nantinya, melebihi dari itu dalam arti popo itu kan sudro popo papariman gitu. Artinya orang sudra, orang papa itu ya orang yang taruhlah miskin dengan kata kasarnya begitu. Orang popo itu ya orang melarat, ibaratnya udeng-udeng tali, nggawa batok liru pamane. Mangkok batok liru pamane itu namanya orang popo, ibaratnya seperti itu. Jadi dia mungkin lebih suka cenderung kepada sikap yang seolah-olah orang yang sangat tidak mampu, atau kata kasarnya itu sangat miskin. Langkung popo sang noto ing madyaning umum kalis gebyaring kadunyan. Lah kalis ing gebyaring kadunyan, baik mata lahir maupun mata batin itu tidak mengutamakan duniawi. Contoh ibaratnya sudah menjadi raja, mobilnya kalau istilah sekarang yang mewah-mewah gitu kalau zaman sekarang, atau ibaratnya lemek babut prawedani kursi gading dampar kencono. Lah ini mungkin tidak yang demikian, mungkin bukanlah tipe orang yang dunyo lah, orang berpandangan duniawi, namun cenderung kepada, kalau kata Pak Kiai itu pandangan ukhrawi. Artinya kesempurnaan hidup seperti apa agar bisa menggapai kesempurnaan mati begitu, yang tidak hanya untuk dirinya namun rakyatnya pun mungkin diajak untuk berpandangan yang demikian. Lah ini memberi suri tolada dengan cara langkung popo sang noto ing madyaning umum kalis gebyaring kadunyan, ya tidak taruhlah tidak ngubud dunia, tidak mencintai dunia yang berlebihan atau harta benda, dan dia itu tidak ngabdul butun apa ya kalau kata Pak Kiai itu, dan lalu dia tidak kena penyakit wahan, tidak mencintai dunia yang berlebihan, menumpuk-numpuk harta ini.
menurut arahan atau rambu-rambu dari ini adalah tidak sama sekali kalis ing gebyaring dunya. Wis wineling mukti wibawane diri. Lah dia sudah ibaratnya wineling, sudah dipesan, ibaratnya sudah merupakan paket tertentu, sudah membawa sebuah weling atau wisik, atau sudah membawa ciri-ciri, membawa kewajiban juga. Wis wineling mukti wibawane diri, artinya dia ini orang yang mukti, orang yang berwibawa ya untuk menata bangsanya. Sekali lagi, orang yang mukti ini ya kalau istilah zaman Panembahan Senopati dalam Wedatama itu ya sugih tanpa bondo, ning mukti lan wibowo, artinya tidak memiliki harta namun dia itu hidupnya mukti ya apa saja bisa memiliki, namun tidak memiliki pula. Lah ini yang sulit ditafsir, artinya sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu ya orang yang memiliki apa saja namun tidak merasa memiliki apa saja, dan dia dalam hati memang sama sekali tidak merasa memiliki. Ini namanya sugih tanpa bondo ya. Taruhlah sugih tanpa bondo ya, di sana mungkin disambut dengan oleh rakyat, ke sana disambut oleh rakyat, artinya dia merasa berkecukupan dan pasti akan kecukupan. Itu namanya orang mukti ya. Apa saja pengen makan apa ya keturutan. Dan wibawa, karena ketulusannya, menjunjung tinggi ketulusan, maka dia akan kedunungan kawibawan. Wis wineling mukti wibawane diri ing alas ketonggo siluman. Lah ini dia terwisuda dulunya ini terwisuda atau digulawentah oleh gaib di alas ketonggo. Jadi memang sudah mendapat wineling ini sudah tertulis lah taruhlah dari alas ketonggo siluman untuk menjadi darmaning ratu adil. Sekali lagi menjadi menjalani darmaning ratu adil. Jadi saya tidak berlebihan dalam hal ini sekali lagi sebagai ancer-ancer, bukanlah saya merujuk kepada atau mengajak semua ini menjadi pedoman, namun ini sebagai ancer-ancer atau rambu-rambu agar kita setidaknya punya arahan dan punya harapan bahwasanya Indonesia ada kemungkinan menjadi mercusuar dunia karena telah diwarisi atau taruhlah telah diripta oleh leluhur kita bahwasanya kita memang turunane wong kang trah kesumo rembesing madu tedaking topo turuning andonowari, sehingga niscaya wahyu dunia ini, wahyu kepemimpinan ini satu saat akan menitis kepada putra-putri Praja Nusantara seperti yang termaktub dalam Sekar Tunjung Seto. Saya rasa demikian. Terima kasih.